Terima kasih Tuhan. Siang ini kami mau mempersekutukan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, biarlah kami membuka hati kami lebar-lebar di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami buka hati kami lebar-lebar. Mari saudara katakan bersama saya, Tuhan, kami buka hati kami lebar-lebar di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami kosongkan hidup kami Tuhan, sehingga hanya Engkau yang memenuhi hidup kami. Hanya Engkau yang memenuhi hati, jiwa dan roh kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Hari ini kami menerima roh itu. Kami menerima roh yang al-muhid, roh yang lengkap, roh yang utuh itu. Allah Tritunggal yang utuh. Kami menerima itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah penyaluran Allah Tritunggal pada hari ini mencapai kelimpahannya yang luar biasa Tuhan. Sehingga tidak ada seorang pun yang pulang dari tempat ini merasa biasa-biasa saja Tuhan. Tapi mereka merasakan, mereka menerima kelimpahan anugerah, kasih dan hayat daripada Allah sendiri. Terima kasih Tuhan. Dan pakai kami semua untuk berbicara bagi Allah, sehingga kami semua dibangun sebagai satu tubuh di dalam kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua kita yang siap bersekutu di dalam firman, sama-sama kita katakan amin. Berikan pujian bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Haleluya. Selamat siang semuanya. Hari ini mungkin saya harus memperkenalkan beberapa orang dulu, karena sudah lama nggak diperkenalkan saudara-saudara. Saya fokus untuk menyampaikan firman, jadi kadang-kadang saya terlupa untuk memperkenalkan orang. Kebetulan hari ini orang yang harus diperkenalkan semuanya hadir, jadi bisa diperkenalkan sekaligus dari kapan-kapan itu. Oke. Yang pertama saya mau memperkenalkan Ciliing. Silakan berdiri Ciliing. Ya, ini dari KTB-nya Aan ya saudara. Jadi dia sudah lama ikut KTB, hanya baru beberapa minggu belakangan ini hadir di ibadah selamat datang. Lalu yang berikutnya saya perkenalkan ya di belakang sana tuh Glenn. Nah itu saudara. Dia nggak mau duduk di depan, maunya dekat-dekat belakang itu. Nggak tahu kenapa. Ya saudara. Lalu saya perkenalkan juga, mungkin Vina saya perlu perkenalkan juga ya. Siapa tahu ada yang belum kenal. Vina boleh berdiri. Ya, ini juga baru berapa bulan belakangan ini. Ya, lalu hari ini Vina membawa adiknya. Silakan berdiri, Stephen. Dan ini Eli. Bukan Eli Cendono ya. Karena depan sini juga namanya Eli. Saya nggak tahu, saya bacanya benar nggak apa nggak? Stephen atau Stephen? Stephen, oke, salah. Stephen dan Eli. Sana. Vanessa perlu diperkenalkan nggak? Oh perlu katanya. Silakan berdiri Vanessa. Nah, oke, ini Vanessa. Oke ya. Kalau yang lain wajahnya sudah wajah lama. Nggak perlu diperkenalkan. Stok lama. Baik saudara-saudara. Jadi hutang saya sudah lunas ya, semua sudah diperkenalkan ya. Ya tolong dimaklumi kalau diperkenalkannya nggak pas waktu pertama kali saudara datang. Dirapel semuanya. Ya. Oke, hari ini kita masih ada di dalam Matius pasal 13. Kita sedang membahas Matius pasal 13. 7 perumpamaan penyingkapan rahasia kerajaan sorga yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Saya sudah memberitahu saudara bahwa 7 perumpamaan ini sebetulnya adalah nubuatan mengenai sejarah kerajaan sorga di atas muka bumi ini yang direalisasikan melalui gereja Tuhan, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kita sudah membahas perumpamaan pertama, perumpamaan seorang penabur, lalu perumpamaan kedua, perumpamaan apa? Ya, masa cuma saya yang hafal. Lalang di antara gandum. Lalu perumpamaan ketiga, biji sesawi. Perumpamaan keempat, ragi. Ya. Dan
Seperti saya sudah beritahu di awal, 7 perumpamaan ini terdiri dari 4 plus 3 atau 6 plus 1. Ya. 4 pertama itu bisa dikelompokkan, itu pembicaraan tentang realitas batinia kerajaan sorga dan penampilan luar kerajaan sorga. Nah, 3 perumpamaan terakhir yang akan kita bahas pada hari ini, saya mau bahas sekaligus 3-3-nya, ya saudara. Jadi bayangkan jam berapa saudara pulang karena kita bahas 3 perumpamaan sekaligus. Haleluya, tidak ada amin untuk itu. 3 perumpamaan terakhir ini lebih mengacu kepada manifestasi kerajaan sorga dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi 4 plus 3. Lalu kalau dibagi 6 plus 1, maka 6 pertama itu perumpamaan tentang gereja. Lalu 1 yang terakhir itu perumpamaan tentang bangsa-bangsa yang akan menjadi rakyat dalam kerajaan 1000 tahun. Yuk kita langsung masuk dalam perumpamaan kelima dahulu di dalam Matius pasal 13 ayat 44. Karena hari ini selesai 7 perumpamaan, saya berharap ketika semua selesai 7 perumpamaan, saudara sudah menerima gambaran yang utuh mengenai kerajaan sorga. Amin. Ya, jadi seharusnya saudara sudah bisa menerima gambaran yang utuh mengenai kerajaan sorga. Tidak ada lagi kebingungan mengenai kerajaan sorga. Jadi kalau saudara baca Alkitab, kerajaan sorga itu berbeda dengan sorga. Selamat siang. Karena semua orang Kristen rata-rata, termasuk para pendeta dan guru teologi, semua menganggap yang disebut kerajaan sorga adalah sama dengan sorga. Itu sebabnya mereka mengalami kebingungan ketika Rasul Paulus berkata, orang sundal, penzina, ya, dan penyembah berhala, orang sihir tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah atau dalam kerajaan sorga. Lalu mereka bilang, kalau kamu sudah diselamatkan, tapi kamu berbuat zina, kamu masuk neraka. Karena nggak masuk sorga katanya. Nah, tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga di situ adalah tidak mendapat bagian dalam manifestasi kerajaan sorga untuk memerintah bersama dengan Tuhan selama 1000 tahun dalam kerajaan 1000 tahun. Bukan tidak masuk sorga. Oke, saya sudah memberikan gambaran mengenai kerajaan Allah dan kerajaan sorga. Kerajaan Allah berlangsung dari kekal sampai kekal. Ya, itu semuanya pemerintahan Allah. Sekalipun di bumi ini ada banyak pemerintahan, tapi sebetulnya tidak kelihatan, semua ada di bawah pemerintahan Allah. Nah, bicara tentang kerajaan sorga adalah yang dirintis dan didirikan oleh Yesus Kristus. Karena mendirikan kerajaan sorga inilah, maka dia harus mengalami mati, dia harus mengalami inkarnasi dari Allah menjadi manusia, lalu mati, hidup sebagai manusia, lalu mati, lalu bangkit, naik ke sorga, turun dalam bentuk Roh Kudusnya. Baru bisa dilahirkan kerajaan sorga dalam realitasnya, yaitu gereja. Jadi semua itu untuk melahirkan kerajaan sorga. Kita sudah membahas 4 perumpamaan yang pertama, saya harap saudara menangkap semuanya. Kalau belum menangkap, boleh lihat ulang videonya di YouTube kita. Ada rekamannya di situ, supaya saudara paham mengenai kerajaan sorga. Nah, sekarang kita masuk dalam perumpamaan yang kelima di dalam ayat 44. Pasal 13 ayat 44. Ayo kita baca bersama-sama 2-3. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ini maksudnya apa? Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Siapa yang dimaksud harta yang terpendam di ladang? Atau apa yang dimaksud harta yang terpendam di ladang? Lalu ditemukan orang. Siapa orang yang menemukan harta terpendam ini? Lalu kemudian setelah menemukan harta terpendam, dia memendamkannya lagi. Kenapa harus dipendam lagi?
Lalu setelah itu dia pergi menjual seluruh miliknya dan membeli ladang itu. Yang dibeli kok bukan harta terpendamnya tapi ladangnya. Karena harta terpendam ada di dalam ladang. Jadi dia membeli ladangnya yang lebih luas daripada harta terpendam. Tapi permasalahannya kan harta terpendamnya dipendam lagi. Ngapain dipendam lagi? Buat apa dipendam lagi? Ini bicara tentang apa, saudara-saudara? Coba kita bandingkan dulu dengan Keluaran pasal 19 ayat 5 sampai 6 untuk mencari tahu siapakah yang dimaksud dengan harta terpendam ini. Keluaran pasal 19 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Sudah di situ semua? Sudah di situ semua sekarang? Ayat 5 dan 6 sama-sama. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ini adalah perkataan Allah melalui Musa kepada orang Israel. Allah berkata, kalau kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Artinya akan menjadi harta yang berharga di mataku. Oke? Nah dari sini kita bisa melihat bahwa harta yang terpendam di Matius 13 ayat 44 ini bisa jadi merupakan yang dimaksud adalah orang Israel, bangsa Israel yang memang Tuhan rencanakan menjadi harta yang berharga baginya, menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Segala bangsa bicara tentang orang bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi di mata Tuhan, bangsa-bangsa itu cuma dibagi dua. Bangsa Yahudi dan bangsa bukan Yahudi. Semua paham? Ya. Itu sebabnya Tuhan berkata, di antara semua bangsa, aku pilih satu bangsa menjadi umat kerajaan, menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Di antara segala bangsa di dunia. Oke? Ya. Jadi rencana Tuhan adalah menjadikan Israel sebagai harta kesayangannya sendiri, harta yang berharga dari antara segala bangsa di dunia ini. Karena Tuhanlah yang empunya bumi, saudara-saudara. Lalu Tuhan berkata, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ini adalah nubuatan Tuhan sendiri. Mau tanya, kalau Tuhan bernubuat, apakah ini akan terjadi atau tidak? Saya ulangi sekali lagi, kalau Tuhan bernubuat, apakah ini akan terjadi atau tidak? Terjadi. Semua percaya ini pasti terjadi. Semua percaya ini akan terjadi. Jadi kalau kita sambungkan dengan Matius 13 ayat 44 tadi, dan kita memahami bahwa harta yang terpendam di ladang ini adalah orang Israel di antara bangsa-bangsa di dunia. Ladang adalah dunia. Ingat perumpamaan kedua, gandum ditaburkan di ladang. Ladang adalah dunia kata Tuhan, betul? Ya. Jadi ladang adalah dunia. Nah, Tuhan menemukan Israel di antara bangsa-bangsa di dunia, lalu Tuhan mengangkat mereka menjadi harta kesayangannya sendiri. Tapi ada syaratnya. Tuhan bilang, kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan kalau kamu sungguh-sungguh berpegang pada perjanjian-Ku. Betul? Mau tanya, saudara tahu sejarah Israel? Pada akhirnya, apakah Israel memegang firman Tuhan dan berpegang pada perjanjian Tuhan? Tidak. Siapa yang tahu tidak? Ya. Loh, kok ragu-ragu angkat tangannya? Iya atau tidak? Iya atau tidak? Hah? Ya, gimana ya? Takut salah. Pada akhirnya bangsa Israel gagal menjadi
pelaku firman dan gagal untuk berpegang pada perjanjian Allah. Mereka condong pada penyembahan berhala. Dan itu sebabnya mereka dibuang ke Babel. Jelas ya saudara ya? Kalau nggak jelas baca Alkitab lagi, baca bagian mana Pak? Dari Kejadian sampai Wahyu. Cari sendiri di situ. Ya udah, untuk mempermudah saudara, baca kitab Raja-Raja atau kitab Tawarik. Ada di situ. Ya. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Israel adalah harta yang berharga yang ditemukan oleh Tuhan di antara bangsa-bangsa di dunia ini, tapi sayangnya mereka gagal. Tapi Tuhan tetap menganggap mereka adalah harta yang berharga. Itu sebabnya setelah ditemukan dipendam lagi. Kenapa? Belum layak ditampilkan. Apalagi ketika Tuhan Yesus datang, mereka juga menolak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang untuk membawa keselamatan. Pertama-tama kepada Israel. Dia nggak pernah memberitakan Injil kepada orang bukan Israel, bukan Yahudi. Dia hanya memberitakan Injil kerajaan pada orang-orang Yahudi. Bahkan ketika seorang ibu yang bukan orang Israel minta tolong disembuhkan anaknya, lalu Tuhan Yesus bilang, "Ibu, tidak layak aku dipanggil untuk orang-orang Israel, tidak layak memberikan roti yang seharusnya diberikan kepada anak, lalu diberikan kepada anjing." Nah, dalam perjanjian lama, anjing itu lambang bangsa kafir. Dalam perjanjian lama, orang Yahudi dibilang umat Allah dan orang yang bukan Yahudi disebut bangsa kafir. Perlambangannya adalah air, laut. Sampai sini bisa mengikuti? Ya. Kalau nggak bisa mengikuti, udah ngangguk-ngangguk, amen-amen dulu aja dah. Nanti dengar ulang rekamannya gitu ya, saudara. Lalu saudara, ini Israel karena dia gagal, karena dia menolak Yesus, maka harta ini, harta yang berharga ini dipendam lagi di ladang. Di dalam dunia dipendam lagi, lalu Tuhan Yesus pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Jadi orang yang menemukan harta berharga ini adalah Tuhan Yesus. Lalu dia menjual seluruh miliknya dan membeli ladang itu. Ini maksudnya, ini gambaran dari Tuhan Yesus pergi ke atas salib. Itu menjual seluruh miliknya, menyerahkan seluruh hidupnya, menyerahkan seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu, menebus dunia. Jadi yang ditebus ketika dia disalib bukan hanya Israel, tapi dunia. Karena kalau yang ditebus cuma Israel, dunia tidak, kita nggak selamat. Makanya yang ditebus adalah dunia, bukan cuma Israel. Yang dibeli adalah dunia, bukan cuma Israel. Lalu kemana Israel? Dipendam dulu. Karena Israel ini bukan hanya harta yang berharga, tapi juga kerajaan imam. Jadi kerajaan yang dipendam dulu. Lalu kapan digali kembali? Nanti pada waktu kedatangan Yesus yang kedua, dia kedatangannya yang terbuka, dia turun di Bukit Zaitun. Saat itu semua orang Israel yang ada di Israel akan bertobat melihat dia. Itu digali kembali dan dalam kerajaan 1000 tahun mereka akan menjadi kerajaan imam. Yang memerintah di bagian bumiah dari kerajaan 1000 tahun. Karena gereja memerintah di bagian sorgawi dari kerajaan 1000 tahun. Oke? Nah bagi saudara yang berkata, ini khotbah apaan sih? Kerajaan 1000 tahun masih lama. Mungkin masih lama, tapi kan kita nggak tahu kapan kita mati, saudara. Kalau kita mati kan kita sudah nggak bisa berbuat apa-apa, tinggal menanti nasib. Kan gitu ya saudara ya. Kayak gitu. Jangan datang dengan tiba-tiba, lalu kita melihat penggenapannya semua dan kita menyesal di sana. Jangan sampai seperti itu yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Jadi perhatikan baik-baik karena semua ini pasti terjadi. Saya ulangi, semua ini pasti terjadi. Jadi bangsa Israel ini adalah harta yang terpendam itu ditemukan oleh Tuhan Yesus,
makanya diberitakan Injil keselamatan, tapi karena mereka menolak, dipendam lagi. Lalu dia menebus dunia, kayak gitu. Oke, sampai di sini jelas? Kalau nggak jelas nanti bertanya. Yang tidak jelas bertanya, yang jelas berbagi. Oke, sekarang kita masuk dalam perumpamaan yang ke-6 sekaligus, karena ini berhubungan dengan perumpamaan kelima. Ayat 45 dan ayat 46 dari pasal 13. 45 dan 46 dari pasal 13. Saya kecepatan nggak kira-kira? Enggak ya? Oke ya. Ayat 45, sama-sama. Demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Nah sekarang saudara-saudara, perumpamannya adalah seorang pedagang mencari mutiara yang indah. Apakah mutiara yang indah itu? Mutiara itu dihasilkan dari laut, saudara. Dari kerang, dari tiram. Jadi mutiara itu dihasilkan dari laut, diambil dari laut. Tadi saya sudah katakan, laut bicara tentang dunia orang kafir. Oke? Dunia bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya. Jadi menggambarkan apakah mutiara itu? Gereja. Karena gereja diambil dari dunia orang kafir. Oke? Jadi bagi Tuhan, gereja adalah mutiara yang indah. Yang dia cari. Ini dicari loh saudara. Gereja itu dicari oleh Tuhan. Karena bagi Tuhan, gereja adalah mutiara yang indah. Itu sebabnya saya bilang tadi, ini berhubungan dengan perumpamaan sebelumnya. Ketika Tuhan berhadapan dengan orang Israel dipendam lagi karena mereka menolak Tuhan. Lalu Tuhan membeli dunia. Artinya bangsa Yahudi dan bangsa bukan Yahudi. Menebus dunia, bukan hanya orang Israel. Kenapa harus menebus dunia? Setelah Israel dipendam lagi, maka Tuhan mencari mutiara yang indah di antara dunia orang kafir. Di antara dunia bukan Yahudi. Itulah gereja yang dihasilkan dari dunia orang kafir. Dunia bukan Yahudi. Di sini ada orang Yahudi? Nggak ada lah. Ada sih yang hidungnya mancung tapi nggak semancung orang Yahudi. Tapi kebanyakan hidungnya nggak mancung sih. Orang Yahudi itu hidungnya mancung-mancung. Setengah hidungnya Pinocchio kalau dia lagi berbuat salah. Jadi mutiara yang indah ini adalah gambaran gereja yang dicari oleh Tuhan, saudara-saudara. Nah setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Ini juga berbicara tentang penyaliban Yesus Kristus. Jadi penyaliban Yesus Kristus itu pertama untuk membeli ladang, yaitu dunia. Kedua untuk membeli gereja. Karena di dalam ladang ada orang Yahudi, ada orang bukan Yahudi, dan disitulah ditemukan gereja. Kenapa gereja harus ditebus? Ya saudara-saudara, karena gereja ini harus menerima hayat Allah, kehidupan Allah. Itu sebabnya Tuhan Yesus bukan cuma mati di kayu salib. Dia tidak menjual seluruh miliknya cuma untuk mati di kayu salib. Makanya dia mati lalu bangkit. Amin. Lalu Alkitab berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 45, Yesus, Adam yang terakhir itu setelah bangkit, dia menjadi roh pemberi hidup. Roh pemberi hayat. Saya lebih suka pakai istilah hayat daripada hidup, karena hayat itu lebih dalam maknanya. Hayat itu inti kehidupan, DNA kehidupan. Kalau hidup itu artinya bisa lain. Saya kasih satu kalimat yang menggunakan kata hayat, hidup, dan kehidupan.
kita bisa hidup dan menempuh kehidupan karena kita punya hayat. Nah, itu 3 kata. Artinya berbeda sebetulnya. Dan cuma bahasa Indonesia yang punya kata hayat. Itu pun hanya dimengerti oleh orang-orang jadul. Dulu hidup itu hayat. Waktu zaman saya SD, SMP, nggak ada pelajaran IPA, adanya pelajaran ilmu hayat. Masih ada yang mengecap pelajaran ilmu hayat? Nggak ada ya? Saya paling tua di sini. Serius nih? Hah? Udah IPA ya? Masa sih saya paling tua? Enggak. Ilmu hayat dulu. Lalu berkembang jadi biologi. Ya. Jadi istilahnya kira-kira seperti itu. Nah, ketika Tuhan Yesus mati, dia menebus seluruh dunia. Oke? Nah, orang-orang kafir yang percaya kepadanya ditebus dosanya. Tapi tidak sampai di situ. Dengar, tujuan pengorbanan Yesus, tujuan penebusan Yesus bukan cuma untuk menebus kita dari dosa. Tujuan akhirnya adalah dia menyalurkan hayat ilahi ke dalam kita. Makanya dia kalau cuma untuk menebus dosa, dia cuma perlu mati, nggak perlu bangkit. Tapi karena dia harus menyalurkan hayat ilahi, dia harus bangkit menjadi roh pemberi hayat. Dan ketika orang-orang percaya yang menerima Yesus Kristus, ini bukan hanya ditebus dosanya, tapi menerima hayat Allah. Makanya kita seringkali berkata, ketika kita lahir kembali, kita menerima Kristus, Kristus masuk ke dalam kita. Betul? Nah, Kristus masuk ke dalam kita apanya? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk roh pemberi hayat. Kalau Yesus yang manusia nggak bisa masuk ke dalam kita. Makanya sebab itu mengapa Allah harus berinkarnasi jadi manusia supaya sejenis dengan manusia. Ya. Kan kalau kita mengokulasikan tumbuh-tumbuhan harus sejenis kan? Ya, ini ceritanya kita mau diokulasikan ke Kristus, menerima hayat Kristus. Makanya Allah perlu menjadi manusia supaya bisa sejenis. Tapi kalau Yesus cuma manusia, dia nggak bisa masuk ke dalam kita. Bagaimana saya bisa masuk ke dalam manusia? Saya manusia. Makanya setelah kebangkitan, dia berubah menjadi roh pemberi hayat. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Kristus masuk ke dalam kita. Dan yang masuk ke dalam kita ini adalah roh pemberi hayat. Roh pemberi hayat itu apa? Roh pemberi hayat adalah perampungan dari Allah Tritunggal. Ya. Allah Tritunggal berproses dari Allah Bapa, lalu menjelma jadi manusia di dalam Allah Anak, lalu Allah Anak direalisasikan di dalam roh pemberi hayat. Jadi di dalam satu roh ini, roh pemberi hayat, di situ ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa di dalam Anak, Anak di dalam Roh, dan sekarang Roh di dalam kita. Jadi ketika kita terima Yesus Kristus, ini bukan kejadian sembarangan. Ini bukan kejadian remeh. Ini kejadian besar, terbesar di dunia. Nggak ada mujizat yang lebih besar daripada mujizat ini. Saudara mungkin mengalami mujizat disembuhkan dari sakit, kanker, dan sebagainya. Tapi mujizat yang terbesar adalah kita menerima hayat Allah. Nggak pernah ada. Di dalam agama apapun juga, nggak pernah punya konsep, nggak pernah punya ide, Allah masuk ke dalam manusia, menjadi satu dengan manusia. Nggak pernah. Dan nggak bisa. Cuma Allah Tritunggal itu, di dalam Yesus Kristus, bisa masuk ke dalam kita, karena dia berubah menjadi roh pemberi hayat. Apakah saudara sudah lahir baru semua? Kalau saudara sudah lahir baru, ingat baik-baik. Saudara bukannya sendiri lagi.
Di dalam saudara ada Allah Tritunggal. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berikut dengan hayat ilahi dan sifat-sifat ilahi ada di dalam roh saudara. Ini bukan perkara remeh. Orang Kristen yang tidak memahami ini akan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, sama dengan orang dunia. Tapi orang Kristen yang memahami ini dan hidup di dalam Kristus yang ada di dalam dirinya, maka orang ini akan menjadi orang yang berbeda dengan orang dunia. Bisa bilang amin? Ya saudara. Jadi setelah Tuhan menemukan harta berharga, dan harta berharga belum siap untuk ditampilkan, maka harta berharga dipendam dulu, lalu Tuhan menebus dunia. Kenapa yang ditebus bukan orang Israel, tapi dunia? Karena Tuhan mau mencari yang lain sebagai pengganti Israel. Dan dia dapati gereja. Bagi dia gereja adalah mutiara yang indah. Saudara tahu kenapa Tuhan mau tinggalkan sorga mulia untuk datang ke dalam dunia untuk mencari saudara. Lalu kenapa dia mau naik ke atas salib, mati dengan sangsara di atas kayu salib untuk menebus saudara semua. Dan kenapa dia harus mengalami kematian, turun ke dalam alam maut, lalu dibangkitkan pada hari yang ketiga untuk masuk ke dalam diri saudara. Kalau dia cuma mati tapi tidak bangkit sebagai roh pemberi hayat, Allah tidak akan pernah masuk ke dalam diri kita. Tapi karena dia bangkit dari antara roh mati dan menjadi roh pemberi hayat, sekarang Allah masuk ke dalam diri saudara. Allah ada di dalam dirimu, Allah ada di dalam dirimu, Allah ada di dalam dirimu. Jadi saudara bukan orang biasa. Saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Itu sebabnya kenapa saudara disebut anak-anak Allah. Nah ini saya mau meluruskan pengajaran yang salah, bahwa katanya kita menjadi anak Allah karena kita diangkat oleh Allah, diadopsi oleh Allah menjadi anaknya. Salah. Kita menjadi anak Allah karena kita menerima hayat Allah. Kita dilahirkan oleh Allah. Makanya kita jadi anak Allah. Bukan karena diadopsi. Maafkan, saya bukan, kalau anak adopsi apa? Anak angkat ya. Maafkan, saya bukan anak angkatnya Allah. Saya anak apa? Anak kandungnya Allah. Saya ini anak kandung Allah. Saudara punya bapak. Kenapa saudara jadi anak bapak saudara? Karena saudara dilahirkan dari benihnya dia. Dari hayatnya dia. Makanya saudara jadi anak bapakmu itu loh. Itu anak kandung. Kalau anak angkat beda. Bapak saudara ketemu gembel di jalanan, lalu dibawa pulang, diangkat jadi anak Allah, diangkat jadi anaknya dia, lalu dilegalisir secara hukum bahwa dia ini anaknya dia. Tapi anak angkat. Anak angkat sangat berbeda dengan anak kandung saudara. Anak angkat itu nggak punya hubungan hayat dengan bapaknya. Saudara yang sudah kawin punya mertua kan ya? Iya dong. Nah, punya mertua. Saudara panggil mertua saudara apa? Ibu. Ibu, bapak gitu. Kita memanggil dia ibu, kita memanggil dia bapak. Tetapi ketika saudara memanggil dia bapak, ketika saudara memanggil dia ibu, kayaknya kurang ada getaran di dalam. Beda dengan saudara memanggil bapakmu sendiri. Bapak, ibu, getarnya beda di dalam. Kenapa? Yang ini punya hubungan hayat, yang ini tidak punya hubungan hayat. Kita memanggilnya bapak karena kita diangkat menjadi anak dia, karena kita anak mantunya, maka otomatis kita jadi anaknya dia secara hukum, bukan secara hayat. Adopsi itu kita anak secara hukum, tapi bukan anak secara hayat. Makanya saudara-saudara, orang Kristen yang anak angkatnya Allah, kalau berhubungan dengan Allah itu kaku, saudara. Ya. Kalau berdoa cuma bisa doa Bapa kami.
Gak bisa ngobrol yang normal sama bapaknya. Tiap hari doanya sama, doa Bapak kami. Loh, kalau kita sama Bapak kita kan ngobrolnya bebas ya saudara ya. Makanya jangan jadi anak angkatnya Allah. Jadi anak kandungnya, siapa anak kandungnya Allah? Oh, ini harusnya sudah senang semua kalau jadi anak kandungnya Allah nih, gimana sih? Kita bukan anak angkatnya Allah. Kita ini anak kandungnya Allah. Makanya setiap kali kita memanggil dia, Aba, ya Bapa, ada getaran sendiri di dalam hati kita. Karena kita punya hubungan hayat dengan dia. Oke? Semua paham apa yang saya sampaikan? Nah saudara-saudara, Tuhan pergi ke atas salib untuk menebus dunia. Tapi belakangan dalam perumpamaan mutiara yang indah, dia menemukan mutiara yang indah, dia bukan lagi menebus dunia, tapi dia menebus mutiara yang indah ini. Dengan jalan apa? Dengan jalan mati dan bangkit. Menjadi roh pemberi hayat, masuk ke dalam diri orang percaya, maka jadilah gereja. Yang diambil dari dunia orang kafir, tapi diubah oleh Tuhan. Memiliki hayat Allah. Ini sesuatu yang berbeda. Jadi mutiara yang indah itu adalah gereja. Jadi kalau kita mau gabungkan kedua perumpamaan ini, pertama-tama Tuhan tidak menemukan gereja. Pertama-tama Tuhan tidak mencari gereja. Jadi maaf ya, saudara dulu nggak dicari Tuhan loh. Penyebab mengapa Tuhan mencari saudara adalah karena Israel menolak Tuhan. Jadi kita memuji Tuhan juga karena Israel menolak Tuhan. Kita punya kesempatan. Saudara paham nggak sih ini yang saya ngomong? Jangan cuma ngeliatin gitu dong. Kasih respon gimana kayak gitu, lompat-lompat kayak. Israel menolak Tuhan, makanya dia dipendam lagi, Tuhan mencari yang lain dari dunia orang kafir. Dan dia menemukan gereja, orang-orang yang percaya kepada dia, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menerima dia menjadi hayat. Roh pemberi hayat masuk ke dalam dirinya, maka jadilah anak-anak Allah. Itulah gereja. Jadi semua kita disebut anak-anak Allah bukan karena ada surat resmi pengangkatan anak, tapi karena kita memiliki DNA Allah. Kita memiliki hayat dan sifat Allah. Amin, saudara. Kita bukan anak angkatnya Allah. Tolong ingat itu. Saya sering ngomong tegaskan ini, karena saya tidak mau disebut anak angkatnya Allah. Saya ini anak kandungnya Allah, sorry. Ya. Jadi sang raja beralih ke dunia orang kafir, lalu menemukan orang kafir yang percaya kepada dia, yang tidak menolak dia, maka terjadilah gereja. Dan gereja adalah mutiara yang indah. Jadi kesimpulannya saudara, pada zaman ini Israel itu adalah kerajaan yang terpendam. Kerajaan imam kan, kerajaan yang terpendam. Dan gereja adalah kerajaan yang terwujud. Realitas kerajaan sorga itulah gereja. Israel adalah kerajaan yang terpendam, gereja adalah kerajaan yang terwujud, yang kelihatan. Ya. Tapi ada penampilan luar kerajaan sorga juga yang disebut dengan istilah kekristenan. Itu bukan gereja yang sejati. Tapi baik Israel maupun gereja, baik kerajaan yang terpendam maupun kerajaan yang terwujud, kedua-duanya berharga di mata Allah. Yang satu adalah harta yang berharga. Nah, harta yang berharga kebanyakan isinya adalah batu-batuan. Kemungkinan itu adalah batu permata, saudara. Dan ketika Tuhan menemukan gereja, Tuhan melambangkan gereja dengan mutiara yang indah. Dan mutiara seringkali disebut dengan ratu permata. Dijuluki ratu permata. Jadi kedua-duanya berharga dan indah di mata Tuhan. Dan keduanya adalah batu-batuan. Dalam perumpamaan pertama sampai keempat, kita tidak menemukan batu-batuan. Kita cuma menemukan gandum. Oke? Pohon. Ini bicara tentang makanan.
Tapi dalam perumpamaan kelima dan keenam, itu gandum sudah berubah jadi batu. Itulah proses transformasi namanya. Ya. Batu bicara tentang transformasi. Dan transformasi selalu untuk pembangunan. Jadi dalam perumpamaan pertama ada penaburan hayat. Tuhan menaburkan firman sebagai hayatnya sendiri. Lalu dalam perumpamaan kedua sampai keempat ada diceritakan pertumbuhan hayat. Di mana benih yang ditabur menjadi gandum, menjadi anak-anak kerajaan. Yang ditaburkan oleh Tuhan di dalam ladang dunia ini, di dalam dunia ini. Tetapi si iblis bekerja menaburkan lalang di antara gandum. Itu membentuk tampilan luar kerajaan sorga yang dikenal oleh dunia. Tapi gereja yang sejati agak tersembunyi. Itu realitas batinia dari kerajaan sorga. Ini bicara tentang pertumbuhan hayat. Tapi ketika Alkitab bicara tentang batu, ini bicara tentang transformasi. Jadi pertumbuhan selalu untuk transformasi. Dan transformasi selalu untuk pembangunan rumah Allah. Ulangi, pertumbuhan selalu untuk transformasi. Transformasi itu perubahan. Transformasi selalu untuk pembangunan. Coba ulangi bersama saya, pertumbuhan selalu untuk transformasi. Transformasi untuk pembangunan. Jadi apakah saudara perlu bertumbuh sebagai anak-anak kerajaan? Ya. Saudara harus jadi gandum yang bertumbuh. Saudara harus jadi pohon yang bertumbuh tapi harus sesuai dengan jenisnya. Dan ketika saudara bertumbuh, saudara harus menjadi tepung. Ini mulai terjadi perubahan tapi tidak boleh dicampur oleh ragi. Setelah saudara bertumbuh dan mengalami proses perubahan, saudara akan menjadi batu mutiara. Dan batu mutiara untuk pembangunan rumah Allah. Petrus berkata, hendaklah kamu menjadi batu-batu hidup untuk pembangunan rumah Allah. Dan kalau saudara baca tentang Yerusalem baru itu pintu gerbangnya semuanya dari mutiara. Jadi setelah terima Yesus, apakah saudara perlu bertumbuh? Tapi jangan lupa, bertumbuh bukan cuma untuk bertumbuh untuk berubah. Kalau saudara bilang saudara bertumbuh tapi saudara tidak berubah kehidupannya, saya meragukan pertumbuhan saudara. Karena pertumbuhan hanya selalu untuk perubahan. Kalau orang hidupnya tidak berubah tapi bilang bertumbuh, ini ada yang salah di sana. Jelas ya? Oke, fokus semua. Berubah bukan cuma untuk perubahan. Berubah itu untuk pembangunan. Jangan lupa, saudara ini diubah oleh Tuhan untuk pembangunan. Bukan untuk dirimu sendiri. Jangan sampai nanti kita bertumbuh, lalu kita menikmati pertumbuhan kita. Oh, tiap hari dalam hadirat Allah, oh haleluya. Tiap hari doa yang banyak. Baca Alkitab yang banyak, pokoknya setiap hari kita ada dalam hadirat Allah, kita nikmati pertumbuhan kita sendiri, tapi hidupmu tidak berubah. Hidupmu tidak jadi berkat buat orang lain, malah jadi batu sandungan buat orang lain. Ini namanya pertumbuhan bukan untuk perubahan. Dan pertumbuhan yang jenis ini adalah pertumbuhan yang salah. Ini pasti pertumbuhannya nggak sesuai jenisnya. Dan pasti ada ragi yang bercampur di dalamnya. Semua orang bertumbuh untuk berubah. Tadinya pemarah jadi ramah. Tadinya pelit kikir, sekarang jadi murah hati. Dulu lihat kebutuhan gereja apapun tutup mata. Sekarang gereja belum punya kebutuhan aja dia udah melihatnya. Wah, luar biasa, haleluya. Ada perubahan yang terjadi. Tapi ini bukan jenis perubahan yang diusahakan sendiri. Ini jenis perubahan yang merupakan hasil
dari pertumbuhan hayat di dalam kita. Pertumbuhan hayat selalu menghasilkan transformasi, perubahan. Amin. Perubahan kehidupan. Nah, perubahan hidup selalu dipakai untuk pembangunan. Artinya, orang yang berubah itu semakin kita berubah, semakin kita bisa berfungsi dalam gereja untuk pembangunan gereja. Itu sebabnya semua orang yang merasa telah diubah di dalam hayat, harusnya dia lebih berfungsi dalam gereja untuk dibangun bersama dan untuk membangun bersama. Jadi kita bertumbuh untuk diubah. Dan kita diubah untuk dibangun dan membangun bersama di dalam tubuh Kristus. Amin. Sebuah paham apa yang saya sampaikan? Saya harap saudara bisa melihat apa yang saya lihat. Lalu nanti pada masa kerajaan 1000 tahun, Israel akan dituai, akan digali kembali, dan akan mulai berfungsi menjadi kerajaan imam. Gereja akan memerintah di bagian sorgawi di atas, dalam kerajaan damai 1000 tahun, dan orang Israel yang bertobat akan memerintah sebagai kerajaan imam di bagian buminya. Orang-orang akan belajar tentang menyembah Allah, tentang takut akan Allah. Mereka tidak belajar tentang hayat, karena mereka tidak punya hayat. Ya. Jadi pemerintahnya adalah gereja sebagai gereja pemenang, memerintah di bagian sorgawi, dan orang Israel memerintah di bagian buminya. Dan Kristus yang menjadi rajanya. Lalu siapa yang menjadi rakyatnya? Rakyatnya dikasih perumpamaan yang ketujuh, ini adalah untuk rakyatnya. Kita memuji Tuhan karena Tuhan begitu berhikmat sehingga semuanya komplit, saudara-saudara. Nah, perumpamaan ketujuh ini adalah nubuatan tentang rakyat yang akan diperintah dalam kerajaan 1000 tahun. Ayat 47 sampai 49. Pasal 13 ayat 47 sampai 49. Semua bisa mengikuti saya? Masih bisa terus mengikuti? Oke. Bangkitlah hai kamu yang mati, bangunlah hai kamu yang tidur. Enggak, itu bukan ayat yang saya baca maksudnya. Saya berbicara kepada orang yang tidur maksudnya. Ayat 47 sampai ayat yang ke-50 mari kita baca. Saudara bingung ya, ini ayatnya kok nggak cocok gitu. Enggak, saya nggak baca ayat itu. 47 sampai 50 sama-sama. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Tuhan memberikan perumpamaan, ada pukat-pukat itu jala ya, dilabuhkan di laut. Ingat, laut adalah lambang dunia orang kafir. Jadi ini menjala di laut, di dunia orang kafir, bukan di dunia gereja. Lalu dikumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu diseret orang ke pantai, lalu duduk mereka mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Artinya ada pemisahan antara ikan yang baik dan ikan yang buruk. Yang baik dikumpulkan, yang tidak baik dibuang. Oke? Lalu Tuhan berkata dalam ayat 49, demikian juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Jadi ini pemisahan antara orang jahat dari orang benar. Ini bukan pemisahan antara orang yang lahir baru dan orang yang tidak lahir baru. Ini pemisahan antara orang jahat dan orang benar. Lalu mereka mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Jadi yang jahat dibuang ke dalam dapur api atau lautan api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, lalu pukatnya apa? Pukat di sini bicara tentang Injil kekal yang akan diberitakan pada bangsa-bangsa bukan Yahudi,
yang disebut berbagai jenis ikan di laut itu, ini diberitakan selama masa kesusahan besar sebelum kerajaan 1000 tahun. Coba kita lihat Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Ini bicara tentang Injil kekal. Dan ini kejadiannya pada masa kesengsaraan yang besar, pada masa pemerintahan antikristus. Wahyu 14 ayat 6 sampai 7, semua sudah ada di situ. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Alkitab berkata, ada seorang malaikat lain terbang di tengah langit, dan padanya ada Injil kekal untuk diberitakan. Disebut Injil kekal, bukan Injil kasih karunia. Injil kekal dan Injil kasih karunia adalah Injil yang berbeda. Injil kasih karunia adalah Injil yang kita nikmati sekarang ini. Di zaman kasih karunia ini, di masa kasih karunia ini, Injil yang diberitakan adalah Injil kasih karunia. Tetapi ketika masa kesengsaraan yang besar, pintu anugerah sudah tertutup. Zaman sudah berganti, bukan lagi zaman anugerah. Jadi tidak ada lagi Injil anugerah. Injil kasih karunia sudah tidak ada di sana. Sudah ditutup masanya. Jadi tidak ada lagi penerimaan anak Allah, istilahnya kayak gitu. Untuk diterima sebagai anak Allah sudah berakhir. Tapi Tuhan masih memberitakan Injil kekal kepada semua orang, semua bangsa. Jadi ikan-ikan di dalam Matius 13 tadi adalah semua bangsa. Bicara tentang bangsa-bangsa dari dunia kafir. Saudara-saudara, ya, Injil kekal ini akan diberitakan kepada mereka. Lalu bedanya Injil kekal dengan Injil kasih karunia adalah Injil kekal diberitakan oleh malaikat, bukan oleh gereja. Sedang Injil kasih karunia diberitakan oleh gereja. Malaikat tidak bisa memberitakan Injil kasih karunia. Hak patennya ada pada gereja. Lisensinya diberikan kepada gereja untuk memberitakan Injil kasih karunia. Tapi kalau Injil kekal, bukan gereja yang memberitakan, tapi malaikat, saudara-saudara. Lalu isinya apa? Injil kekal itu isinya tentang takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, telah tiba saat penghakiman, sembahlah Dia. Jadi Injil kekal memanggil orang-orang untuk takut akan Allah dan menyembah Allah. Mengapa diberitakan Injil kekal? Karena pilihannya pada waktu itu adalah mereka mau ikut antikristus yang anti menyembah Allah, atau mereka mau ikut Allah yang harus disembah. Oke? Jadi banyak orang akan ikut antikristus pada waktu itu, tapi Tuhan masih berikan kesempatan apakah mereka mau menerima Injil kekal. Jadi Injil kekal isinya adalah takutlah akan Allah, sembahlah Allah. Antikristus itu bukan Allah, jangan sembah Dia, jangan takuti Dia, tapi sembahlah Allah, pencipta langit bumi dan segala isinya. Takutlah akan Dia. Ada nggak yang bertobat? Ada. Ada nggak yang menerima Injil kekal? Ada. Ini termasuk ikan-ikan yang baik tadi. Yang menerima Injil kekal akan menjadi orang-orang benar yang takut akan Allah dan menyembah Allah dan tidak mau mengikuti antikristus. Sampai di sini jelas, saudara-saudara? Ya. Jadi mereka termasuk kategori orang benar. Lalu orang jahat siapa? Orang yang menolak Injil kekal. Jadi ini orang dikasih Injil kasih karunia, dulu sudah nolak, sekarang dikasih Injil kekal juga nolak. Dibuanglah mereka ke dalam dapur api. Ya, dipisahkan dari yang benar. Lalu untuk apa Tuhan memberitakan Injil kekal kepada semua bangsa di muka bumi? Perbandingannya ada di dalam Matius pasal 25
ayat 31 sampai 46. Ini adalah perumpamaan yang maknanya sama tapi lebih detail. Oke, saya baca dengan cepat ya. Semua mengikuti? Saya baca dengan cepat ya. Tolong kencangkan sabuk pengaman saudara. Ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ini bicara kedatangannya yang mendatangkan kerajaan. Kerajaan 1000 tahun. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Domba adalah orang benar, kambing adalah orang jahat di dalam perumpamaan Matius 13 tadi. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ini maksudnya adalah kerajaan sorga. Ya. Kenapa kita yakin bahwa domba-domba ini bukan orang Kristen? Karena banyak orang menafsirkan ini adalah orang Kristen. Ini bukan orang Kristen. Karena Tuhan berkata tadi, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Perhatikan, sejak dunia dijadikan. Kalau orang Kristen itu dipilih sebelum dunia dijadikan. Tapi mereka dipilih sejak dunia dijadikan. Siapa duluan yang dipilih? Gereja yang dipilih duluan. Dan mereka dipilih belakangan. Jadi Tuhan sudah menyiapkan mereka menjadi orang-orang yang akan diperintah menjadi rakyat dalam kerajaan 1000 tahun oleh orang yang dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi orang-orang yang dipilih sebelum dunia dijadikan akan memerintah orang-orang yang dipilih sejak dunia dijadikan. Lalu orang yang tidak dipilih kemana? Lautan api. Oke? Semua paham sampai sini? Oke, ayat berapa tadi? Nah, sekarang 35 ya. Kenapa dipilih? Sebab ketika aku lapar, perhatikan, ketika aku lapar, siapa yang lapar di sini? Akunya itu siapa? Tuhan Yesus. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, maaf, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Jadi mereka bilang, kapan Tuhan? Perasaan nggak pernah. Ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, Tuhan Yesus akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu. Perhatikan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Pertanyaan saya, siapakah saudaraku ini? Siapakah saudaraku ini? Ini saudara nggak jawab, nggak tahu, ragu-ragu atau takut salah. Siapa saudara Tuhan Yesus? Siapa saudara Tuhan Yesus? Nggak ada saudara Tuhan Yesus di sini rupanya. Siapa saudara Tuhan Yesus? Gereja. Gereja adalah saudara Tuhan Yesus. Karena ketika Yesus bangkit dan menyalurkan hayatnya ke dalam diri orang percaya, maka orang-orang percaya itu menjadi anak-anak Allah. Makanya setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus tidak lagi disebut anak tunggal. Dia disebut sebagai
anak sulung. Dan kita yang lahir baru adalah saudara-saudaranya. Sebelum dia berinkarnasi dan mati dan bangkit, dia adalah anak tunggal Allah. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakannya anaknya yang tunggal. Siapa itu? Tuhan Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Hidup kekal itu adalah hayat Allah. Hayat Allah bersifat kekal. Sebelum orang-orang menerima hayat Allah, dia adalah anak tunggal. Tapi setelah dia menjadi roh pemberi hayat, lalu orang yang percaya menerima hayat Allah, menjadi anak-anak Allah juga, maka Yesus berubah tidak lagi menjadi anak tunggal Allah, tapi dia menjadi anak sulung Allah. Lalu siapakah saudaranya? Ya, saudara ragu-ragu jadi saudara Tuhan Yesus ya. Masa sih kita tuh saudara Tuhan Yesus? Aduh, siapa kita? Aduh. Agamawi. Kalau engkau sudah menerima hayat Allah, engkau adalah saudaranya Tuhan Yesus. Karena engkau adalah anak-anak Allah. Sama seperti dia. Amin. Jadi saudara-saudara, waktu itu ketika masa kesengsaraan yang besar, yang paling dikejar-kejar oleh antikristus adalah gereja, orang Kristen, dan orang Yahudi. Dua umat Allah ini. Dan pada waktu antikristus berkuasa, agama akan dibabat oleh dia. Makanya tinggal dua ini yang dikejar-kejar, dianiaya, dipenjara dan sebagainya. Nah, ketika orang Kristen dalam kesusahan itu, Tuhan menyiapkan orang-orang untuk memelihara orang Kristen. Untuk memelihara saudara-saudara Tuhan Yesus. Karena saudara adalah saudara-saudaranya Tuhan Yesus, Tuhan mikirin saudara juga. Ini gimana nih kalau nanti orang itu masuk kesengsaraan yang besar. Makanya diberitakan Injil kekal supaya ada orang yang punya panggilan untuk memelihara gereja dan orang Yahudi. Dan waktu itu orang-orang yang menolong dan merawat gereja akan disebut orang benar. Dan orang yang cuek terhadap penganiayaan yang dilakukan terhadap gereja, mereka akan disebut orang jahat. Orang benar itu domba, ya, karena seperti orang Kristen, gitu. Cuma dia nggak punya hayat Allah. Nah, orang jahat ini adalah kambing dibuang ke dalam dapur api. Jadi penghakiman untuk bangsa-bangsa, apakah mereka orang benar atau orang jahat, ditentukan oleh perlakuan mereka terhadap tubuh Kristus yang teraniaya. Ingat, pada akhirnya faktor penentunya adalah Kristus. Apakah saudara orang benar atau orang jahat? Sekarang ini faktor penentunya adalah apakah saudara punya Kristus di dalam diri saudara atau tidak. Tapi nanti dalam masa kesengsaraan yang besar, apakah saudara orang benar atau orang jahat, faktor penentunya adalah apakah engkau memperlakukan tubuh Kristus dengan baik atau tidak. Sampai di sini jelas saudara? Selanjutnya kalau saudara baca, sang kambing-kambing itu juga nanya sama Tuhan, kapan kami tidak melakukan itu? Tuhan jawab yang sama, engkau tidak melakukannya untuk saudaraku yang paling hina ini. Itu sebabnya engkau dimasukkan ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi domba-domba ini yang bertobat karena Injil kekal, walaupun tidak punya hayat Allah, dia masuk dalam kerajaan 1000 tahun, ya, dan dalam langit dan bumi yang baru, dalam kekekalan mereka masuk, hanya mereka menjadi rakyatnya. Jangan bilang sama saya, kalau gitu apa bedanya kita lahir baru dengan mereka tidak lahir baru, sama-sama masuk ke kekekalan. Ya bedanya kita memerintah, mereka diperintah. Bedanya saudara jadi raja selama-lamanya
dan mereka jadi rakyat selama-lamanya. Saudara pilih jadi raja atau jadi rakyat? Kalau saudara tidak bisa melihat kebenaran ini dengan jelas, saudara akan menganggap remeh, jadi raja ngapain sih? Ya, saudara lihat aja dunia perpolitikan sekarang, orang rela melakukan apa aja demi jadi penguasa, presiden. Kalau nggak bisa jadi presiden, minimal wakil presiden. Baca pres, bacawa pres. Bentuk koalisi, berubah lagi koalisinya. Kenapa? Karena mau jadi penguasa. Yang saudara dikasih jadi raja tanpa pemilu, nggak mau, gimana sih? Aduh, nggak tahu enaknya jadi raja sih. Itulah semua perumpamaan ini. Dan itulah semua penyingkapan rahasia kerajaan sorga. Saya harap saudara sudah melihat gambaran kerajaan sorga secara utuh sekarang. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami minta Engkau meteraikan dalam hidup kami. Tolong kami untuk mengetahui di mana kami sedang berada sekarang. Tolong kami Tuhan untuk benar-benar menjadi mutiara yang indah di mata Tuhan. Tuhan, Engkau memandikan kami dengan air hayat-Mu, dengan firman-Mu, untuk membuat kami cemerlang di hadapan-Mu, tanpa cacat dan kerut atau yang serupa itu Tuhan. Oh Tuhan, supaya kami menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, di dalam diri kami sendiri, kami tidak bisa menjadi cemerlang di hadapan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, seperti mutiara itu Tuhan, merupakan sebuah proses Tuhan. Bukan usahanya dia sendiri untuk menjadi mutiara yang indah Tuhan, tapi melalui sebuah proses Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami sudah melalui proses penebusan. Kami akan melalui proses pertumbuhan dan pengubahan dan pembangunan dalam hidup kami Tuhan. Dan tolong kami terus Tuhan, untuk terus terbuka di hadapan Tuhan. Terbuka terhadap Tuhan, untuk setiap hari, setiap saat, menerima roh pemberi hayat itu. Supaya unsur hayat ilahi itu terus meluas ke dalam jiwa kami, ke dalam pikiran, emosi, dan tekad kami. Penuhi jiwa kami dengan hayat ilahi-Mu, seperti Engkau memenuhi roh kami dengan hayat ilahi-Mu Tuhan. Penuhi jiwa kami Tuhan. Oh Tuhan, biarlah Tuhan kami hanya dipenuhi oleh kepenuhan-Mu Tuhan. Dan bukan oleh opini kami sendiri, bukan oleh ide kami sendiri Tuhan. Tuhan, jauhkan kami dari segala peragian ya Tuhan. Biarlah hanya Kristus yang hidup di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, semua jemaat Tuhan di tempat ini yang sudah mendengar firman ini, tidak ada satupun yang tidak menerima penyaluran dari Allah Tritunggal. Tetapi kami semua Tuhan menerima penyaluran hayat dari Allah Tritunggal itu Tuhan. Sehingga kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Unsur-unsur Allah semakin bertambah di dalam kami. Dan unsur kemanusiawian semakin berkurang dari hidup kami. Dan hilang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selamanya. Hamba berdoa berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Semua yang mendengar firman-Mu. Dan mereka yang akan menyusul mendengar firman-Mu dari rekaman videonya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka sama dengan Engkau memberkati kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Terus bentuk kami untuk memberkati orang lain. Menyalurkan Kristus kepada orang lain. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang telah menerima berkat dan anugerahnya, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat siang saudara, Tuhan memberkati.